Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, judulnya Al-Hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasad, hasad ini artinya iri. Nah, arti bahasanya iri. Coba kita lihat definisi di sini. Huwa tamanni zawalin ni'mati anil ghairi. Dianya hasad, dianya iri itu tamanni zawalin ni'mah, mengharapkan hilangnya nikmat anil ghairi, dari orang lain. Kita mengharapkan nikmat yang dia punya hilang semuanya, itu namanya iri. Walaupun nikmat itu enggak datang ke kita. Ketika dia punya nikmat, kita pengen nikmat dia hilang. Baik nikmat yang hilang itu datang ke kita atau tidak datang ke kita, yang penting dia kehilangan nikmat. Itu namanya hasad, iri. Tidak senang melihat orang lain senang. Nah, ini iri. SMS, kata orang, susah melihat orang lain senang. Wa amma tamanni mislima lil ghairi fayusamma ghibtatan. Adapun wa amma, dan adapun tamanni, adapun bermula tamanni ini mubtada, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena isi mangkus. Wa amma tamanni, adapun bermula mengharapkan misilma, seperti ma yang ada ianya ma lil ghairi, bagi orang lain, niscaya maka yusamma, dinamakan akan dianya mengharapkan seperti nikmat orang lain, itu dinamakan akan dianya ma akan ghibtah. Sekali lagi, wa amma tamanni, dan adapun bermula mengharapkan misilma, misil nikmat yang ada ia bagi orang lain, itu niscaya maka yusamma, dinamakan akan dianya mengharap tadi akan ghibtah. Nah, ini bukan dengki. Kita mengharapkan nikmat seperti nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya mobil, kita juga pengen punya mobil. Nah, misalkan, itu bukan iri namanya, itu ghibtah, nggak apa-apa. Karena kita tidak mengharapkan dia kehilangan mobilnya. Cuma kita pengen punya juga seperti dia. Nah, karena dia rajin berusaha, kita pun akan rajin berusaha seperti dia supaya bisa memiliki apa yang dia miliki. Itu namanya ghibtah. Walaisat bimadhmumatin, dan tidak ada ianya ghibtah itu tercela. Ghibtah tidak tercela. Ba yang ada pada khobar laisa biasanya ziyadah. Walaisat madhmumatan asalnya. Tidak ada ianya ghibtah itu yang tercela. Bal hiya matlubatun, bahkan dianya ghibtah itu dianjurkan. Nah, bahkan dianya ghibtah itu dianjurkan, supaya kita jadi semangat untuk berusaha seperti orang lain. Nah, ini kenapa ghibtah itu dianjurkan? Li'annaha sababun liktisabil khisalil hamidah, karena bahwa sungguhnya ghibtah itu menjadi sebab liktisabil khisali, untuk mendapatkan perkara-perkara yang terpuji. Kalau kita kepengen punya kayak orang lain punya, pasti mendorong kita untuk memiliki sifat terpuji, rajin berusaha. Orang pinter, kita pengen pinter, jadi kita rajin belajar. Orang juara satu, kita pengen jadi juara satu, kita jadi rajin belajar. Nah, ini. Jadi ghibtah itu menjadi sebab untuk mendorong kita memiliki sifat-sifat terpuji. Waliza, karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Bermula orang yang beriman itu yaghbitu. Jadi orang beriman itu yaghbit. Apa arti yaghbit tadi? Menginginkan. Apa bahasa mudahnya? Menginginkan kebaikan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Wal munafiqu yahsudu, dan bermula orang munafik itu iri ia. Orang munafik pengen nikmat yang ada pada orang lain hilang, bisa datang ke dia atau tidak datang ke dia. Wa asbabul hasadi salah satu, dan bermula penyebab-penyebab kedengkian itu ada 3. Asbabul hasad salah satu, dan bermula sebab-sebab dengki itu 3 perkara. Al-awwalu bughdul mahsudi li fadilatin dhaharat minhu aw ni'matin sakahallahu ilaih. Bermula yang pertama dari 3 itu bughdul mahsud. Itu benci atau marah kepada yang diiri tadi. Maksud maksudnya orang yang diiri. Penyebab
penyebab iri ya pertama karena kita benci ke orang tersebut. Bughdul mahsud, benci kepada yang diiri. Karena kita benci kepada seseorang jadi iri. Iri kenapa? Li fadilatin dhahara, karena satu kelebihan yang zahir ianya kelebihan minhu darinya si mahsud, orang yang diiri. Karena orang yang kita dengki tadi punya kelebihan, punya nikmat segala macam, akhirnya kita nggak suka ke dia. Au ni'matin sakahallahu ilaihi, atau benci. Fadilah ini maksudnya dia punya kelebihan. Ya kelebihan juga sebenarnya nikmat. Seseorang yang punya kelebihan, misalkan apapun kelebihannya, baik berupa harta ataupun pangkat mungkin, atau mungkin ilmu dan segala macam, kita benci ke dia karena satu kelebihan yang kelihatan kelebihannya dari dirinya. Dia disukai oleh masyarakat misalkan, kita jadi iri. Oh nikmatin, atau karena satu nikmat, nikmatin atah kepada fadilatin. Atau kita benci ke dia karena satu nikmat sakahallah, yang memberikan akannya nikmat oleh Allah ilahi kepadanya si mahsud. Atau kita iri ke dia karena dia diberikan nikmat oleh Allah. Makanya buruknya iri kenapa? Kita seolah-olah sebenarnya tanpa sadar kita benci kepada Allah. Ketika kita iri kepada seseorang yang memiliki banyak nikmat Allah, kita iri, nggak suka, itu seolah-olah kita benci kepada Allah, menyatakan Allah itu bodoh, telah menempatkan nikmat pada tempat yang tidak benar, mestinya nikmat itu diberikan kepada kita. Nah itu bahaya. Asani tafawukul mahsudi fil fadli bihaisu ya'jidul hasidu anil wusuli ilaihi. Bermula yang kedua penyebab dengki itu tafawukul mahsud, itu tingginya si mahsud, tingginya orang yang kita iri. Tafawuk itu dia di atas si mahsud, tingginya orang yang diiri dalam keutamaan. Dengan sekira-kira ya jidul hasidu, lemahlah oleh orang yang iri tadi anil wusuli ilaihi, dari sampai kepadanya keutamaan. Jadi seseorang itu punya kelebihan yang kita tidak bisa mencapainya. Dia kalau anak sekolah ceritanya dia juara 1 mulu. Nah, kita nggak bisa mencapai untuk bisa mendapatkan juara 1 misal. Akhirnya timbul keirian. Dari iri itu timbul berbagai macam usaha untuk menjatuhkannya, mengganggunya, membuli dan segala macam. Asalisu syuhul hasid bil fadaili fayahsudu kullaman nalahu khairun. Bermula yang ketiga itu syuhul hasid, rakusnya orang yang iri. Penyebab iri yang ketiga yaitu syuhul hasid, rakusnya orang yang iri bil fadail, dengan keutamaan-keutamaan. Jadi orang yang iri itu pengen mendapatkan banyak keutamaan. Fayahsudu kullaman nalahu khairun, maka iri ia kullaman kepada setiap orang yang sampai kepadanya orang oleh kebaikan. Sehingga semua orang yang punya kebaikan yang dia tidak punya, jadi dia nggak suka. Karena dia pengen semua kebaikan hendaklah untuk dia aja. Nah itu rakus seperti itu, terlarang banget. Walladzi yuzhibul hasada minal qulubi at-tamassuku. Bermula alladzi, yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan ianya alladzi akan iri tadi, minal qulub, hilang dari hati, itu at-tamassuk, berpegang biddin, dengan agama. Bagaimana cara menghilangkan keirian dalam diri kita? Caranya berpegang kepada agama, karena ajaran agama melarang kita untuk iri dengki. Wa mulahadatu ma fil hasadi minad darari war ridha bil qada'i wal qadar. Dan ini kita ataf ke belakang, bermula alladzi, yang bisa menghilangkan ianya alladzi akannya iri tadi, itu mulahadatu ma, itu memperhatikan ma yang ada ianya ma dalam keirian, minad darar, apa ma itu bayaniyah, daripada bahaya-bahaya. Jadi biar sifat iri hilang dari kita, kita harus sadar benar bahwa dalam keirian itu ada banyak bahaya yang kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita sadar benar iri membawa bahaya dan petaka untuk diri kita, salah satunya menghapus segala amalan kebaikan kita jadi sadar. War ridha bil qada'i wal qadar. Dan perkara yang bisa menghilangkan keirian tadi dari hati kita yaitu ar-ridha, ataf kepada
termasuk di atas itu ridha, kita rela bil qada wal qadar, rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain misalkan memiliki nikmat, itulah kehendak Allah, takdir Allah. Nikmat Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, enggak boleh iri. Wa mimma warada fi zammil hasadi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian dari yang datang yang nyama dalam mencela iri itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dalil-dalil yang menyatakan bahwa iri itu tercela ini sabda Nabi. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bermula kedengkian itu ya'kulul hasanat, itu memakan ia akan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun nar, sebagaimana memakan oleh api akan hatab, kayu bakar. Jadi kedengkian bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita sangat cepat, sebagaimana api melahap kayu bakar. Api melahap kayu bakar itu cepat banget. Jadi ma yang seperti kama di sini sering ini namanya ma masdariyah. Arti ma masdariyah, ma dan fi'il sesudahnya dibulatkan, ditakwil menjadi masdar pada mahal jar majrur dengan kama. Kama ta'kulun nar, artinya ka'aklin nari, seperti makannya api, al-hatab akan kayu bakar, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab, ail marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.